sampai jadi kebal. Saya anggap kayak pilek aja lah kalau saya kena malaria itu. Tapi yang lain mengerikan sekali. Dan ini yang meninggal, saya hitung ini guru kami yang kelima yang meninggal gara-gara malaria. Mengerikan keadaan. Anak-anak kami yang meninggal karena malaria sudah banyak. Sudah tes 10 kira-kira. Itulah jahatnya Papua. Tapi kami akan terus berjuang untuk itu. Doakan perjalanan ini nanti saya agak repot karena seharusnya pulang ke Nabire. Tadi saya telepon istri saya juga, saya bilang tertunda. Saya akan Selasa pagi baru sampai Nabire. Karena akan stop Makassar dulu malam ini. Kapan kita menyatakan kasih? Bukan kebaikan. Lanjut. Ayat 2, masih 2 Korintus 8, saudara. Dan inilah yang diceritakan oleh Paulus dalam ayat ini. Selagi mulai 1 ya supaya jelas. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Ya, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Kira-kira enak enggak hidup seperti itu? Ayo jawab, enak tidak? Enggak enak sama sekali. Dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap. Aneh sekali. Maka itu jahat kalau kita nggak bisa bersukacita dalam hidup. Sukacita mereka meluap. Belum selesai. Dan meskipun bagaimana? Mereka sangat miskin. Namun bagaimana? Kaya dalam kemurahan. Kok bisa? Satu hari saya diskusi dengan beberapa anak saya. Saya ingin tahu. Begitu bersyukur punya anak banyak, sehingga banyak nolong. Kalau saya sudah sibuk, nggak pernah apa-apa, tolong kalian cari artinya apa. Nah, waktu hari itu kami ada di Cirebon. Saya lagi diskusi tentang ayat ini. Tolong Papa, carikan definisi miskin dan sangat miskin itu apa? Ayo, siapa bisa jawab sekarang? Kalau miskin bagaimana? Kalau sangat miskin bagaimana? Ayo, cepat. Ayo, kalau miskin bagaimana? Kalau sangat miskin bagaimana? Kalau miskin masih bisa bertahan. Kalau sangat miskin, nggak bisa bertahan. Yang lain? Lama sekali saudara ini. Oke. Miskin masih bisa makan, sangat miskin nggak bisa makan. Oke. Salah seorang anak kami, dia akan jadi guru. Dia akan diwisuda November tahun ini. Ya, dia sekolah sejarah di dulu IKIP negeri di Jakarta sini. Ya, namanya Stephen. Ternyata dia jawab tepat sekali. Setelah semuanya macam-macam gak pas buat saya, Stephen yang jawab, Pak, kalau miskin itu gak punya apa-apa. Kalau sangat miskin itu apa-apa gak punya. Tepat sekali itu jawaban saudara. Saya ulangi, miskin itu gak punya apa-apa, tapi masih punya dong. Tapi kalau sudah sangat miskin, apa-apa sudah gak punya. Wah, enak sekali kamu, saya bilang, betul. Nah, bayangkan kondisi gereja di Makedonia itu nggak cuma miskin, sangat miskin. Nggak cuma sangat miskin, dicobai dengan berat di dalam berbagai macam penderitaan. Itu kalau istilah saya bahasa Indonesia, ya sudah jatuh ketimpa tangga. Tangganya tangga besi, oke. Belum sempat bangun, datang anjing gigit, anjingnya rabies. Jadi lengkap bukan penderitaannya. Tapi mereka masih kaya dalam kemurahan. Nah, itulah kasih. Ayat 3. Saudara kan kagum melihat gereja di Makedonia. Lihat ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka bagaimana? Telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan apa? Melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Lihat, mendesak. Sudah sangat miskin, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, masih bisa memberi, saudara. Bahkan punya kekayaan kemurahan, bahkan melimpah sukacitanya. Ayo, yang suka ngomel penduduk masih banyak, jahit mulutmu. Betul? Jahit aja. Masih bisa hidup, masih bisa naik mobil pakai AC, ngomel terus. Mati aja orang kayak begitu itu, udah bikin repot di dunia. Marahlah, nggak apa-apa.
masih enak, tidur masih pakai AC, masih kurang ajar lagi. Saudara, ayo kita belajar. Kasih itu luar biasa. Dokter gigi ST, angkat tangan. Itu calonnya Hari. Ya, angkat tangan dong, yang tinggi. Nah, itu dia. Prakteknya di Jalan Wardi apa? Jalan Wardi. Sangat laris prakteknya karena dia dokter diberkati Tuhan. Contoh saudara, istri saya itu dari tahun yang lalu bulan November, ya, istri saya itu terganggu giginya. Udah, dia punya sepupu dokter gigi di Bandung. Sudah bertahun-tahun dokter senior, sampai dicabut, tidak sembuh. Waktu kami ke Eropa bulan Februari, ya, dia konsultasi kepada 2 dokter gigi di Belanda, satu di Belanda, satu di Jerman, enggak sembuh juga. Bulan Maret kami ke Amerika, istri saya pulang ke Kanada, periksa ke dokter keluarga, enggak sembuh juga. Aduh, saya juga sampai bingung. So di ronsen, dicabut, ganti-ganti obat. Kami tinggal di rumahnya Justin, mamanya juga bingung. Ini bagaimana gigi ini bengkak, terus saya juga pusing. Saya tahu ketemu dokter gigi ST itu, obatnya cuma vitamin B. Ya ampun, sudah keliling kemana-mana. Nah, terus dia cuma nerangkan sederhana sekali, saudara. Nah, di situ saya lihat hikmat Tuhan. Bedanya orang yang belajar dengan keahlian tanpa mengandalkan itu beda. Terus saya bilang, ya ampun, gigimu dia mulutmu dibuka tutup banyak dokter, ternyata cuma vitamin B obatnya. Ya, tanya dokter ST nanti yang tahu. Nah, saya kagum pada dia. Ini ada ibu bapaknya di sini. Bapak ibu boleh bangga dong, punya anak dokter yang mau meninggalkan kemewahan di Jakarta. Nanti akan ikut suaminya. Kena biri, sudah. Pasti nggak akan dapat pasien kaya-kaya seperti di Jakarta. Hebat. Nah, ayo kita belajar untuk memberi. Seorang guru kami namanya Cahyo. Ya. Ini hebat sekali. Tahun yang lalu, jadi bulan-bulan begini, itu akhir tahun ajaran, dia itu guru kimia di sebuah sekolah terkenal di Surabaya. Gajinya itu hampir 5 juta, 4.800.000 gajinya guru. Belum ngelesi. Karena ada perubahan kepala sekolah atau gimana saya juga tidak tahu. Maka Pak Cahyo ini bilang, saya kena biri dulu aja. Kami gak kena. Ringkas cerita, di Nabiri dia cuma terima sebulan 150.000. Yang tadinya cuma sebentar, sudah setahun ini. Dan dia memutuskan, saya mau pindah ke Nabiri aja. Saya tanya, antara 4,8 juta dan 150, itu kan bedanya jauh. Kenapa kamu bisa milih 150.000? Dia jawab, saudara, karena saya merasa di sini bisa merasa lebih dibutuhkan, rasa berguna hidup. Dia nggak akan balik ke Surabaya lagi, tetap ngajar di sana. Dia ngajar apa sih? Nggak ngajar apa, lupa. Kimia juga, matematika, oke. Bayangkan, itulah kasih. Hari ini, apa yang kita pikirkan dalam hidup ini? Ini pikiran saya lagi penuh sebelum dapat jawaban. Bagaimana dengan 3 cucu saya ini? Yang masih kecil-kecil. Anak yang terakhir, ini 3 perempuan semua. Itu kira-kira baru 2 tahun lebih, saudara. Belum 3 tahun. Tadi saya nggak bisa ngomong dengan istrinya. Dia cuma bisa menangis. Saya bilang, tunggu papa akan datang. Saudara, ayo dalam hidup ini kita nyatakan kepada dunia. Makin banyak orang yang di luar Yahudi masuk dalam keselamatan, makin cepat keselamatan bagi Israel. Ingat itu, maka itu jangan berhenti. Kita terus mencari orang-orang itu. Di antara kita hari ini, di antara anak-anak kami, ada 1 yang Islam, ada 2 yang masih Buddha. Saya nggak pernah ngomong soal baptisan, soal gereja, enggak. Biar mereka tahu, ada di antara saudara sekarang. 1 Islam, 2 Buddha. Saya nggak pernah mempengaruhi mereka, nggak tanya mereka. Tapi kami nyatakan, bagaimana kasih yang sesungguhnya itu. Kalau kita bisa nyatakan kasih, dunia akan sembuh. Jadi lagi sekali, musuh Injil itu orang pelit. Catat itu baik-baik, bukan setan. Amin. Kita hitung-hitungan. Kalau untuk orang lain, untuk Tuhan kita hitung-hitungan. Itulah